Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Bacaan dari Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan ayat nas dari Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Judul renungan di hari ini adalah motif yang baik. Tindakan yang dipandang baik seperti memberikan bantuan sosial, memberitakan ajaran agama, dan segudang kegiatan baik lainnya masih perlu diselidiki motif di baliknya. Sebab tindakan yang dianggap baik jika disertai dengan motif yang tidak baik akan mencederai tindakan itu sendiri. Motif memang tidak dapat secara gamblang dapat dilihat, tetapi dapat menentukan buah dari tindakan. Motif berasal dari kata movere, bahasa Italia, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motif dalam ilmu psikologi berkaitan erat dengan gerak yang dilakukan individu. Motif berasal dari dalam diri individu. Harold Kohns mendefinisikan motif adalah sesuatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, menggerakkan perilaku ke arah tujuan-tujuan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi dalam penjara memberikan perhatian sangat penting pada motif melakukan tindakan beritakan tentang Kristus. Beritakan Kristus adalah tindakan yang baik, tetapi Paulus menyadari bahwa tindakan beritakan Kristus menjadi baik ketika disertai motif yang baik dengan maksud yang baik. Paulus menyadari ada yang memakai tindakan beritakan Kristus dengan motif disertai kedengkian dan perselisihan. Karena itu, hendaknya kita dengan cermat menyelidiki setiap motif dari tindakan. Mari saudara-saudaraku, kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu membawa semua pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah apa yang kami pergumulkan Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, supaya kami semua semakin kuat dan boleh semakin bersukacita. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu
kasih setiamu, kami percaya bahwa setiap harapan dan cita-cita kami, Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kami. Dan biarlah setiap harapan dan cita-cita kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semakin diberkati dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami juga sangat prihatin dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun sedang isoman. Dalam keprihatinan ini, kami ingat akan Yesus yang Kau beri kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Dengan ini kami serahkan segala kesembuhan mereka hanya ke dalam tangan kasih. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GKI Perumnas ini. Engkau berlengkapi dengan banyak pelayan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau yang menghendaki agar berkat pelayanan mereka, umat-Mu semua mencapai pengetahuan yang benar tentang Putra-Mu yang kudus dan mencapai kedewasaan iman. Kami juga berdoa untuk semua program yang direncanakan pelayan-pelayan semakin berdampak baik bagi banyak orang, khususnya kami anak-anak-Mu Tuhan, dan tiap program kerja boleh semakin diberkati. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah kami, baik online maupun onsite. Tuhan yang berkati semua perangkat, khususnya jaringan yang kami pakai buat online Bapak. Dan Tuhan juga yang boleh memulihkan bumi kami ini agar boleh terlepas dari segala virus-virus, sehingga kami boleh berkumpul beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus. Bapa dalam surga yang mulia, saat ini kami juga berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Kiranya negeri ini senantiasa ada dan berada di dalam kendali Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa juga tinggal di tengah-tengah negeri kami, sehingga negeri ini boleh terus tercipta satu kedamaian dan ketentraman. Kami memohonkan berkat bagi para pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan tercurah ke dalam hati para pemimpin kami, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka putuskan, boleh mendatangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh negeri. Tidak lupa juga kami memohon berkat agar di negeri kami boleh terus dilaksanakan percepatan vaksinasi, sehingga pandemi boleh segera berakhir di negeri kami, dan seluruh masyarakat boleh kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Dan inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami haturkan kepadamu di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu sampai selamanya. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah